Oke, hai semua. Selamat tahun baru, selamat sejahtera dan sekejap ya. Halo. Oke. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Lama tidak jumpa sebab minggu lalu saya bercuti. Semua baik? Ya, hai Efri, hai Devri, hai Jessica. Hai Angie, hai Josh, hai Joesh, hai Muhammad. Hai. Oke, semua baik kelakannya. Oke, jadi semua dah belajar, dah sedia nak belajar. Tapi hari ini kita tiada topik indikator. Hari ini kita buat sesi live chat lah. Oke, seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek dulu sama kamu semua nampak saya punya screen dan suara saya terang. Kalau nampak terang dan suara saya boleh dengar, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu kalau terang atau tidak. Oke, thank you Ahmad, thank you Jessica, thank you Joesh, thank you Muhammad. Oke, bagus, semua nampak ya dan semua boleh dengar. Oke, sekejap ya, sebentar ya. Oke, bagus. Oke, bagus. Jadi saya mulakan kita punya presentasi pada hari ini ya. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti paham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex lah, oke? Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi ya. Oke, kalau semua setuju, boleh tolong type dalam chat box kalau kamu setuju. Sebab kalau tidak setuju, nanti kamu punya trade tidak profit, ada yang merajuk pula. Oke, terima kasih Ahmad, terima kasih Joesh, terima kasih Jessica, terima kasih Devri. Hai Dennis, selamat datang. Hai. Ya, hai Muhammad, selamat datang. Selamat jumpa ya, udah 2 minggu. Oke, bagus. Semua setuju dengan kriteria ini. Ini bukan fokus ya. Sudah 1 tahun. Oke, saya sambungkan. Oke, yang paling penting, harap semua yang hadir di sini tahu sudah topik kita pada hari ini. Saya harap kamu semua nampak di website IC Market sudah. Kamu tahukah topik hari ini? Oke, tahu. Semua tahu ya. Oke. Oke, yang tidak tahu itu, yang tidak baca di sana website IC Market, hari ini kita akan bermula terus dengan sesi analisis carta. Hari ini kita tidak ada sesi pelajaran topik atau trading atau indikator. Oke, jadi saya nampak ada yang kawan baru di sini. Saya nampak juga ada banyak kawan yang pernah sertai webinar saya, tapi yang baru ini mungkin kamu akan rasa macam bingung lah sebab tidak pernah belajar
topik-topik yang saya akan discuss hari ini. Oke, tidak apa, saya akan ulang balik nanti bila kita pergi sesi live chat, saya akan ulang balik dan jelaskan sekali lah supaya kamu yang baru join tidak seberapa bingung. Oke? Oke, jadi hari ini kita akan sambungkan semua yang kita dah belajar selama 2 bulan ini, 2 bulan ke 3 bulan yang kawan-kawan yang sertai semua saya punya webinar, kamu sudah tahulah kan indikator-indikator yang kita dah belajar. Indikator itu termasuk Ichimoku, Fibonacci, support dan resistance, trendline, RSI, stochastics. Oke, semua itu kita akan sambungkan pada hari ini. Kita akan sambungkan semua dan cari setup untuk masuk trade. Oke, tapi bila kita cari setup, kamu mesti jaga-jagalah bila masuk trade. Kita juga ada bincang tentang risk management kan. Jadi kalau kamu betul-betul mau ambil trade itu mesti jaga-jaga juga, oke? Jadi sebelum itu kita akan bermula dengan sesi Q&A. Sebab di sini ada kawan yang baru, jadi kalau kamu ada soalan yang mau tanya, kamu boleh tanya sebelum kita pergi sesi live chats. Oke, lepas itu kita akan, lepas sesi Q&A kita akan bermula dengan sesi live chats. Kita akan tengok anatomi perdagangan dan memahami strategi take profit dan strategi stop loss. Lepas itu kita akan buat aplikasi strategi take profit dan stop loss ini termasuk dengan indikator-indikator yang kita pernah belajar, yaitu Fibonacci, Ichimoku, support resistance, trendline, RSI dan stochastics. Okay? Semua setuju? Okay, bagus. Okay, thank you Jessica. Okay. Jadi sekali lagi saya harap semua yang hadir boleh bawa balik ilmu yang berguna dan haraplah saya boleh membantu menjawab soalan-soalan kamu. Satu lagi saya mau bagi tahu, kalau kamu tanya soalan dan saya tidak boleh jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English sebab itu adalah bahasa ibunda saya. Jadi harap semua boleh faham dan harap semua boleh sabar dengan saya lah kalau ada apa yang tidak seberapa jelas. Okey? Okey, bagus. Kita sambungkan dengan memperkenalkan, kita akan memperkenalkan host anda pada hari ini, iaitu saya yang selalu join saya punya, sertai saya punya webinar. Kamu sudah kenal saya, tapi yang baru di sini, saya nampak banyak nama baru di sini hari ini. Okey, so, nama saya Kes. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Okey, tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendirilah. Saya punya trading account saya. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebagai 2 kali. Jadi ujian FTMO ini dia adalah company prop trading. Untuk lulus ujian dia, trader itu mesti mendapat sebanyak 10% profit dalam sebulan. Jadi ujian ini saya sudah lulus 2 kali. Saya dah lulus 3 kali. Jadi saya punya profit biasanya adalah 10% lah dalam sebulan. Okay? Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Wow, congrats on FTMO. Thank you, Ahmad. Ya, saya dah lulus FTMO 3 kali, jadi saya ada 3 akaun FTMO lah.
Oke, sebelum ini saya telah menguruskan portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFES. Sijil ini macam lesen untuk yang memberi saya hak menjaga portfolio keuangan pelanggan lah di Singapura. Oke, saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Okey, seperti biasa, sebelum saya mulakan, sekali lagi saya ingatkan kamu, kalau ada yang saya cakap tidak jelas, tolong bagi tahu dalam chat box ya, okey? Sebab kalau kamu tidak faham, saya pun tidak tahu. Okey, saya nampak ada lagi kawan baru yang baru join kita punya webinar. Selamat datang. Okey, tiapa lambat sikit tidak apa sebab saya belum mula dengan live chat. Okey, sekarang kita mula dengan sesi Q&A. Kawan baru yang hai Madela, lama tak jumpa. Kalau ada kawan baru di sini ada soalan atau yang selalu join saya punya webinar, kalau kamu ada soalan yang kamu tidak mau tanya, sekarang boleh tanya sebelum kita pergi sesi live chats. Di sini saya tulis 20 minit tapi 5 minit sajalah supaya kita cukup masa untuk tengok live chats. Oh, okay. Actually sebelum saya sambungkan, saya mau tanya yang hadir di sini, kamu dah trading berapa lama? Oh, okay. Ada yang 1 tahun, ada yang dah trade selama 3 bulan. Ada lagi? Denny 3 bulan. Alamak, Denny 3 bulan. Selalu saya nampak Ahmad 2 tahun. Oh, okay. Jadi Ahmad, semua yang saya cakap tadi mestilah kau sudah faham kan? Jadi saya tidak payah ulang balik lah untuk Ahmad. Ada yang beginner di sini sebab saya takut nanti bila kita pergi sesi live chats yang beginner tidak boleh ikut atau rasa bingung. Jadi kalau ada yang beginner di sini tolong bagi tahu ya supaya saya boleh cari setup nanti perlahan lah. Okay. Okey, bagus. Semua macam okey dengan trading. Okey, jadi semua tiada soalannya? Kalau tiada soalan, saya teruskan dengan sesi live chat ya. Semua okey? Oh, okey, ada soalan. Denny tanya, berapakah peratus idealnya take profit dan loss per day? Okey, Denny, saya tidak tahu kalau kamu ada, saya tidak ingat sudah sebab I think saya punya webinar itu mungkin 2 bulan lalu webinar risk management. Okey, jadi untuk setiap trade dan setup sepatutnya kita punya stop loss atau stop loss risk sepatutnya hanya 1-3% sahaja. Okey. Jadi kalau kamu punya account size adalah 100,000, contohnya lah, okey, 100,000, sepatutnya kamu haruslah risk sebanyak 1,000 sampai 3,000 sahaja. Okey. Take profit itu dia tidak ada take profit yang tepat, hanya stop loss yang tepat. Okey, nanti kita pergi sesi live chat, saya akan explain lagi sekali lah supaya lebih terang. Okey. Ada soalan lain? Risk management itu dia memang penting sekali dalam trading sebab kalau kamu punya risk, kamu ambil risk yang terlampau besar, senang dapat margin call atau kamu punya account burst.
Jadi jangan ambil risk begitu. Yang paling best, yang paling ideal adalah 1 sampai 3%. Kalau kamu rasa trade itu memang akan sampai kamu punya take profit, kamu confident betul, kamu boleh masuk 3%. Tapi kalau kamu rasa mungkin trade ini akan tidak tahulah 50-50 chance, kamu boleh ambil risk yang lebih kecil lah 1%. Okay? Okay. Kalau kena floating 3%, apakah langsung cut loss? Okay, biasanya kalau saya lah personally kalau saya ambil trade kan saya tidak akan risk lebih dari 1%. Jadi kalau saya dah sampai 3% itu memang saya akan cut loss sudahlah. Tapi trader yang ini up to individual traders lah. Tapi personally kalau saya sampai 3%, saya memang akan cut loss sudah. Sebab saya rasa macam not worth it lah itu trade. Okay? Okay, kalau tiada soalan lain, kita boleh sambungkan dengan sesi live chat untuk cari setup. Harap kita boleh cari setup yang bagus dan masuk trade. Tapi mesti ingat ya, please trade at your own risk. Okay? Jangan ikut kalau kamu tidak setuju dengan setup itu, okay? Okay, bagus. Saya end slideshow. Okay, semua nampak saya punya screen? Semua nampak saya punya, if got time later can share your first FTMO pass, how long you take to achieve first phase evaluation. Hi Ahmad, I took, for my first phase, the first time I tried, it took me 30 days to pass the 10%. For the second account, it took me 10 days because my trading was getting better and better. So when it got better and better, it took me shorter time to pass the test. And I can show you my strategy when I pass the test. Can I check if you are also taking FTMO? Yes, no? Okay. Okay, yang lain, semua nampak saya punya chart. Thanks, yeah, just subscribe my first try. Okay, actually, Ahmad, so I took FTMO, but I also tried another company. It's called My Forex Fund because My Forex Fund is only 8% to pass. FTMO is 10% for the first evaluation and 5% for the second evaluation. But My Forex Fund is 8% for the first phase and 5% for the second phase. So I have FTMO and I also have My Forex Fund because ultimately I want to have as many accounts as possible. I want to build my portfolio. So after you try FTMO, you can try that company as well. All right. Okay. Okay. Semua nampak saya punya screen kan? Nampak? Okay, thanks. Kalau nampak boleh tolong type dalam chat box sebab saya tidak tahu kalau kamu nampak atau tidak. Semua nampak? Guys? Okay, thank you. Thank you Madela, thank you Danny, thank you Hamad. Okay, bagus. Okay, jadi ini adalah saya punya watch list. Biasanya saya punya trading style adalah untuk trade US pair. Kenapa saya pilih US pairs? Sebab saya rasa ada volatility. Okay, jadi selalu kalau saya nampak ada USD di belakang atau depan, saya akan simpan dalam watchlist. Jadi dalam watchlist saya ada 8 pairs yang saya tengah tengoklah hari-hari. Okay, 7 pair ini adalah USD pair, yang satu ini adalah oil. Okay, saya tahu banyak orang suka trade gold, tapi saya tidak suka sebab dia selalu hit saya punya stop loss. Jadi kalau selalu kamu trade pair itu, dia selalu hit kamu punya stop loss, kamu mesti terima. Mungkin kamu punya strategi tidak boleh dipakai
dalam instrumen itu. Jadi bagus jangan trade instrumen itu, bagus kamu trade instrumen yang selalu hit take profit. Okay, jadi kamu ada pairs yang kamu mau saya analyze? Ada yang kamu tengah tengok sekarang dan kamu mau saya tengok juga? Kalau tiada, saya akan analyze 8 charts ini, okay? Supaya harap kita boleh cari setup lah, okay? Kita start dengan USD CAD, USD CAD. Okay, biasanya saya akan tengok time frame 4. Okay, sorry, saya remove drawing dulu semua. Okay. Biasanya saya akan start dengan time frame daily. Lepas itu saya pergi 4 hours. Okay, tapi sekarang sebab saya mau day trade. Kalau kamu yang veteran di sini atau yang dah trade lama, kamu tahu that kalau kamu pakai time frame 4 jam, trade itu dia boleh drag sampai selama 2 hari. Jadi saya rasa 4 jam itu macam terlampau lama lah. Jadi kalau kamu mau masuk trade itu dan close atau dia hit kamu punya take profit dan stop loss dalam hari yang sama, kamu boleh tengok time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu 1 jam lah. Jangan sampai 5 minit atau 15 minit. Boleh juga, tapi saya rasa bila kamu lebih kecil time frame itu, dia punya structure, market structure tidak seberapa kuat berbanding dengan time frame yang lebih besar. Okay? Jadi untuk cari setup hari ini, kita akan tengok 1 jam dan 4 jam. Okay? Supaya kita boleh masuk hari ini dan trade itu boleh hit stop loss dan hit TP hari ini juga. Okay? Okay, yang biasanya saya akan tulis notes di sini supaya kamu boleh practice juga. Okay, biasanya saya akan cari trend dulu. Okay, bila kita tengok charts ini, okay, kita start dengan 4 hours dulu. Bila kamu tengok chart ini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Kalau kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Sebab kita mesti identify trend dahulu supaya kita boleh tahu kalau kita mau masuk dengan sell atau buy. Okay, thank you Danny. Danny cakap uptrend. Memang betul ada uptrend di sini. Oh, actually sorry. Dia ada uptrend di sini, dia ada ascending trend line, tapi dia punya trend di sini sudah tembus, harga sudah tembus di sini. Oke, ada lagi? Semua nampak uptrend. Actually, kalau saya tengok, saya nampak downtrend juga. Saya nampak uptrend, tapi saya juga nampak downtrend. Oke. Oke, jadi untuk trend line yang valid, yang selalu hadir sertai saya punya webinar, saya selalu emphasize that untuk trend line yang valid, dia mesti sekurang-kurangnya ada 3 sentuhan. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4, dan di sini 5 dia tembus. Oke. Dia mesti sentuh sekurang-kurangnya 3 kali untuk supaya untuk dia menjadi trend line yang valid. Oke, jadi di sini dia ada uptrend, dia ada downtrend, tapi kita mesti ingat dia punya uptrend di sini sudah tembus. Jadi maksudnya uptrend ini sudah tidak valid. Kita boleh kita boleh hilangkan uptrend ini dan fokus dengan downtrend ini. Oke? Oke, boleh faham sekadar sini? Terang? Untuk charts pertama, saya akan perlahan sikit, saya akan explain as I go. Tapi selepas first chart, saya akan cepatlah supaya kita boleh cari setup line. Okay?
Semua faham kan sekadar sini? Oke, lepas saya cari trend, biasanya saya akan cari support dan resistance. Oke, masih ingat resistance di atas dan support di bawah. Jadi harga semasa di sini. Jadi kamu punya resistance mesti di atas harga semasa dan support mesti di bawah. Jadi kita cari swing high yang paling dekat yaitu di sini. Dan swing low yang paling dekat yaitu di sini. Oke, semua nampak? Oke, sorry. Biasanya saya akan pergi time frame yang lebih besar untuk cari trend. Lepas itu saya akan turun balik ke time frame yang lebih kecil untuk cari setup. Oke, tapi tidak apa. Kita punya support dan resistance di sini sama juga, tapi dia punya support boleh naik lah sedikit. Oke, this one ini boleh jadi support kedua. Oke. Oke, jadi sebab dia di sini ada di trend line yang downtrend, lepas itu di sini ada apa ini? Ada resistance. Kita mesti take note that di sini adalah zone yang penting, okay? Zone yang ada di sini ada resistance yang kuat. Jadi kalau harga betul-betul sampai ke sini, kita punya bias adalah harga akan pusing balik sebab di sini ada resistance yang kuat. Okay, kenapa saya cakap di sini resistance yang kuat? Sebab di sini trend line dan resistance, horizontal resistance dia align di sini. Okay? Jadi kalau harga betul-betul sampai sini, saya punya bias adalah harga tidak boleh tembus dan akan buat reversal. Oke, oke. Sekarang harga di sini saya nampak juga ada satu lagi resistance di sini. Semua nampak? Di sini ada resistance. Di sini ada rintangan. Bila kamu nampak ada resistance atau support, maksudnya bila harga sampai di sana, dia macam susah untuk harga mau tembus. Oke, jadi bila dia sampai resistance atau support, biasanya kita punya bias adalah harga akan pusing balik. Oke, di sini juga ada satu resistance. Jadi kalau saya mau masuk untuk sell untuk chart ini, saya akan masuk either di sini atau di sini. Yang ini yang paling bagus lah. Ini yang paling ideal. Tapi kadang-kadang harga tidak akan sampai di sana. Jadi tidak apa. Di sini boleh masuk juga sebab just in case harga tidak sampai ke sini, di sini kamu masuk sudah satu entry. Oke? Oke, jadi kalau saya masuk trade ini, saya akan masuk sell di sini dan take profit saya adalah sampai sini. Oke, sekarang saya mau ukur kekuatan saya punya setup. Oke, bila saya, jadi ini adalah bias saya. Saya punya bias adalah ini adalah entry. Di sini adalah stop loss. Jadi kamu mesti ingat stop loss selalu haruslah di atas resistance kamu, oke? Sebab kalau harga sampai di sini kan, sampai ke resistance. Sorry, bila harga dah sampai ke resistance, kita punya bias adalah harga akan pusing balik di sini kan. Jadi kalau kamu punya stop loss, kamu simpan bersama dengan resistance kamu, kamu punya peluang untuk kena stop loss dia tinggi lah. Jadi kamu punya stop loss harusnya dipindah di atas
resistance itu. Jadi kamu punya stop loss seharusnya disimpan atau disimpan di sinilah, naik sedikit di sini, oke? Supaya kalau harga betul-betul sampai di sini, dia tidak akan trigger kamu punya stop loss. Oke, jadi saya punya stop loss ini saya akan pindah, dia naik sedikit di sini. Sebab saya punya bias adalah harga akan pusing di sini, jadi dia tidak akan sampai ke stop loss saya. Tapi kalau dia sampai saya punya stop loss, at least saya punya stop loss tight lah. Jadi saya punya account mesti selamat dan saya tidak akan rugi banyak. Oke, jadi saya hilangkan semua drawing ini dulu. Ini adalah entry. Ini adalah stop loss. Oops, sorry, stop loss. Oke, stop loss saya boleh. Oke, sebab tadi saya punya resistance di sini kan. Jadi stop loss boleh di atas resistance itu sedikit di sinilah. Oke, stop loss di sini. Lepas itu take profit di swing low yang. Hai Devri, selamat datang. Tidak apa lambat, saya baru start. Saya masih cari setup. Oke, saya sambungkannya. Oke, lepas itu saya punya bias adalah harga akan turun ke sini. Actually, kalau kamu tengok betul-betul, harga sekarang di entry. Oke, jadi kalau kamu mau masuk trade ini, please take at your own risk. Oke, mesti jaga-jaga ya. Oke. Saya punya bias adalah begini. Oke, sekarang saya mau ukur atau measure take profit. Oke, kamu mesti ingat ya, take profit itu sepatutnya sebab di ini adalah support kan. Jadi take profit kamu sepatutnya adalah tinggi di atas support itu. Jadi naik sedikit lah di sini, oke? Take profit di sini. Jadi risk to reward untuk trade ini adalah 1 to 1.2. Jadi maksudnya kalau kamu punya account ada 100.000, kamu punya risk adalah 1%, yaitu 1.000 USD, $1,000. Kamu punya itu stop loss 1%, $1,000. Kamu punya take profit adalah 1.2%, yaitu $1,200. Oke? Ini adalah risk dan reward. Oke? Maksudnya kalau kamu masuk trade ini, kalau dia betul-betul sampai ke stop loss kamu kalah trade ini, kamu bolehkan kalah sebanyak 1% sahaja. Tapi kalau kamu menang trade ini, dia sampai kamu punya take profit, kamu punya profit adalah 1.200. Oke? Boleh faham? Ini risk to reward penting ya. Ini penting betul sebab ada banyak orang, ada banyak trader, dia memang pandai trade tapi dia punya risk management tidak bagus. Jadi akhirnya walaupun dia pandai trade, dia punya risk management tidak bagus, dia punya account selalu margin call. Dia punya account selalu burst atau tidak tahulah, dia kalah lah sebab bila dia risk dia tidak pakai, bila dia trade dia tidak pakai risk management. Oke? Jadi ini penting. Penting betul, oke? Oke. Lepas kita dah cari kita punya setup, saya akan pakai Fibonacci untuk buat confirmation, oke? Oke, jadi di sini
yang selalu attend saya punya webinar, boleh tolong bagi tahu dalam chat box pattern Fibonacci yang apa yang boleh dinampak dalam charts ini di sini. Boleh bagi tahu dalam chat box, boleh tolong jawab dalam chat box. Alamak, semua lupa sudah. Ada 4 kan Fibonacci. Thank you Devri. Thank you Madela. Thank you Susanto. Oke, betul. Oke, di sini ada Fibonacci retracement. Di sini ada Fibonacci retracement. Ada lagi? Di sini ada Fibonacci nampak projection, expansion juga. Betul, Devi. Thank you. Oke, jadi kita ada lagi, ada Fibonacci extension, tiada kan? Tiada Fibonacci retracement, projection, dan extension. Oke. Jadi kita cari Fibonacci retracement dulu dari swing high, tarik ke swing low. Oke, 61.8 dia memang ngam-ngam di sini dengan harga semasa. Jadi kita case rectangle dalam zone sini, tukar dia punya warna. Oke. Kenapa bila kita dah cari support dan resistance, kita mesti support dengan Fibonacci? Sebab Fibonacci itu boleh bagi tahu tahap-tahap Fibonacci ini, dia boleh bagi tahu kita kekuatan support dan resistance ini. Oke, yang selalu hadir saya punya webinar ini, saya selalu ulang balik yang apa yang saya baru cakap itu, sebab saya rasa itu paling penting. Kekuatan support dan resistance dalam trade itu penting sekali. Sebab kalau resistance ini lemah, maksudnya harga akan tembus kan. Kalau dia kuat, maksudnya harga akan pusing balik sebab harga tidak boleh tembus. Okay, jadi untuk cari confirmation kekuatan support dan resistance itu dia memang penting. Okay. Lepas itu kita boleh cari Fibonacci projection. 1, 2, 3. Okay. Fibonacci projection hanya 61.8 dekat dengan support dan resistance. Jadi yang lain itu boleh hilangkan. Oke. Jadi sekarang 61.8 retracement dia dekat dengan kita punya entry. Jadi kita punya entry ini boleh kira resistance yang valid. Jadi ini kita boleh kira valid lah. Di mana saya punya brush? Ini valid. Okay. Ini kita punya stop loss 61.8 pun dia align di sini. Jadi ini pun boleh kira valid. Okay. Ini memang adalah resistance yang kuat. Jadi kalau kamu takut, kamu takut harga akan sampai ke stop loss kamu punya stop loss boleh simpan tinggi sikit. Okay. Di atas resistance ini. Okay. Tapi ini stop loss ini saya sudah simpan, saya sudah adjust ke zone ini sebab sepatutnya saya punya stop loss di sini. Yang stop loss itu mungkin 50%. Oh, oke, tidak boleh. Oke, tidak apa. Oke, lepas itu kita punya take profit. Kita boleh cari Fibonacci retracement juga. Di sini ada satu Fibonacci retracement. Dia tidak seberapa cantik tapi tidak apa. Kita try to cari dia punya tahap. Dari swing low tarik ke swing high. Oke.
61.8 juga align di sini. Oke, kenapa dia penting? Sebab harga dia selalu, kamu mesti ingat harga dia macam magnet, oke? Dia macam magnet, dia selalu terikat kepada support dan resistance ini. Dia selalu tertarik kepada support dan resistance ini. Oke, jadi bila kita dah nampak support dan resistance yang kuat, dia ada peluang yang besar harga akan pergi kepada support dan resistance itu. Oke, jadi ini adalah setup pertama kita. Oke, boleh bagi tahu yang selalu attend saya punya webinar, lepas trendline, support dan resistance, dan Ichimoku, alamak, saya sudah bagi tahu jawapan, dan Fibonacci. Boleh bagi tahu apa lagi strategi atau indikator yang kita pakai untuk cari setup, untuk buat confirmation setup? Ada indikator apa lagi yang kita selalu okay, thank you Defri. Ya betul, kita boleh confirm, sambungkan dengan indikator. Okay, jadi indikator yang saya biasa pakai adalah Ichimoku Cloud. Okay, Ichimoku Cloud di sekarang dia tidak confirmation-nya tidak beberapa bagus tak. Kalau Ichimoku Cloud ini di atas harga semasa, maksudnya dia dalam downtrend lah. Tapi sekarang harga di dalam Ichimoku Cloud ini, jadi dia tidak, dan it's not saying anything lah, tidak terang. Okay, tapi kita masih ingat Ichimoku Cloud ini, awan ini, dia juga sejenis support dan resistance. Di atas ini, di atas cloud ini adalah second resistance, dan di bawah ini adalah first resistance. Jadi di sini ada resistance juga. Saya rasa ini memang zone ini, entry kita memang adalah resistance yang bagus, sebab di sini Ichimoku Cloud, resistance Ichimoku Cloud di sini, lepas itu sambungkan dengan 61.8 Fibonacci, dengan sambung lagi dengan overlap di sini. Oke, jadi ini memang resistance yang kuat, ini memang entry yang bagus. Saya boleh tanya kah? Ada yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk entry ini? Ada, sebab saya tengok dulu lah, saya punya account. Oke. Saya sudah masuk trade ini. Tidak apa kalau kamu belum masuk trade ini, sebab tadi bila kita start mencari setup, dia punya candle di sini. Jadi dia memang bukan entry yang bagus. Dia sudah bergerak on the way down sudah. Oke. Tidak apa, lepas USD CAD kita akan cari setup yang lain. Oke, thank you Defri. Kita boleh sambungkan dengan RSI juga. RSI dalam downtrend, kamu nampak downtrend? Nampak? Oke, jadi saya rasa confident dengan setup ini. Saya confident that ini memang setup untuk jual atau sell, sebab dia ada banyak indikator dan banyak resistance yang indicate that ini adalah sell. Oke, yang pertama RSI, dia suggest dia adalah sell. Yang kedua di sini Ichimoku, dia dalam resistance. Yang ketiga Fibonacci, di sini ada resistance. Yang keempat di sini ada horizontal resistance. Yang keenam di sini ada downtrend. Oke, jadi memang ini adalah sell yang kuat. Oke, kalau kamu mau masuk trade ini untuk sell, saya rasa masih boleh masuklah, tapi entry yang paling ideal atau yang paling bagus adalah di sini. Tapi sekarang harga di sini, oke?
Oke, jadi itu adalah cara saya mencari setup. Oke, kita try to cari setup line dengan charts line. Oke, ada instrumen yang kamu mau saya analyze? Kalau tidak, kami tengok instrumen USD pair line, oke? Oke, ini adalah setup yang bagus. Kalau kamu mau masuk, boleh masuk, oke? USD CAD. Oke, USD JPY. USD JPY. Oke, ini. Oke, yang pertama kita akan cari trend dahulu. Kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong jawab dalam chat box. Bila kamu tengok chart ini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Thank you, Ama. Thank you. Devri cakap mulai down. Okay, ada kemungkinan besar dia hanya retracement. Then thank you, Danny. Uptrend. Okay, kita cuba lukis channel, plot channel. Ini channel yang valid ke tidak? Sekejap ya, saya try. Okay, channel ini tidak valid. Okay, dia tidak valid sebab dia sudah tembus di sini. Saya adjust dulu. Saya tengok kalau channel ini boleh. Okay, tidak boleh juga. Okay, tidak apa. Channel ini memang tidak boleh. Okay, kalau channel tidak boleh, kita cari trend line. Trend line mesti ada 3 titik, okay? 3 sentuhan. Kalau begini, ini saya kira 2 saja. 1, 2. Okay, mesti ada 3 sentuhan yang terang. Jadi kita cuba tarik balik. Okay, tengok valid ke tidak. Okay, valid. Okay, memang dia dalam uptrend. Dia dalam uptrend yang besar. Harga sekarang di sini, tapi dia punya trend line di sini. Jadi masih jauh. Okay. Bila kita lukis trend line, kita hanya mesti take note that trend line ini adalah support yang kuat. Okey, lepas itu kita tengok kalau ada ini tidak boleh dipakai. Actually, maybe boleh lukis channel. Tidak valid juga. Okey, tidak apa. Jangan pakai channel. Kita pakai trend line saja. Okey, sekadar sini dia macam dalam uptrend lah, okey. Tapi dia macam sudah sampai resistance. Di sini macam ada satu resistance. Okey. Kalau dia sampai resistance, kita punya bias adalah dia akan pusing balik. Okey. Lepas kita dah cari kita punya trend, kita pergi time frame yang kecil, 1 hour. Okey, dalam 1 hour kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Anything? Kamu nampak trend line? Saya try ya. Kalau tiada trend line, jangan paksa. Okey, ada trend line juga di sini. Di sini ada 1, 2, 3 kali dia sentuh. Ini adalah trend line yang valid. Okey, dia mesti sentuh 3 kali baru boleh kira trend line yang valid. Tapi trend line di sini, harga di sini. Dia macam ada distance lagi, dia masih jauh. Kalau harga sekarang di sini, saya memang akan enter untuk buy. Tapi sekarang harga masih jauh, jadi ini macam informasi trend line, ini macam informasi yang tidak sesuai lah. Okay? Okay, kita cuba lukis channel.
Channel di sini pun tidak valid. Oke, channel ini pun tidak valid, jadi biarkan. Oke, sekarang kita hanya dah cari trend line, kita cari support dan resistance. Oke, resistance di swing high, yang last swing high, support last swing low atau overlap support. Oke. Di sini ada satu. Oke, lepas itu sebab sekarang kita dah plot trend line kan, tapi harga masih jauh dari trend line ini. Yang paling ideal harga sekarang di sini saya memang akan masuk untuk buy, tapi sebab harga masih jauh, jadi sekarang sekadar sini saya masih tidak ada bias lah atau setup. Saya tidak confident kalau dia sell atau buy. Jadi kita mesti plot support dan resistance supaya kita boleh cari biasnya. Oke, lepas itu kita pakai Fibonacci. Sini ada Fibonacci retracement. Oke, untuk charts ini kan, supaya kita boleh tengok charts lain, jangan buang masa. Untuk charts ini, saya punya confident hanya untuk buy. Tapi, saya punya entry adalah di sini untuk buy. Oops, sorry. Saya punya bias adalah untuk masuk untuk buy entry di sini. Saya punya stop loss di sini. Stop loss. Dan saya punya take profit mungkin di sini, oke? Tapi sekarang harga masih jauh dari sini. Oke, ada kenapa ada orang tanya, kenapa Joyce tanya kenapa saya tidak jual dari sini. Oke, kenapa saya tidak jual dari sini? Masuk sell dari sini sebab harga sekarang dalam uptrend kan. Jadi saya punya ideal setup adalah untuk beli sebab saya mau ikut trend sekarang. Saya tidak mau go against the trend. Oke? Saya mau ikut dia punya trend. Jadi kalau harga tarik balik ke sini baru saya masuk untuk buy. Tapi kalau harga tidak sampai ke sini, mungkin ada kemungkinan besar dia akan teruskan dengan uptrendnya dari sini. Oke? Dia ada kemungkinan besar dia tidak akan sampai ke entry sini. Oke? Tapi kalau dia sampai ke trend line ini dan entry ini, baru saya akan masuk untuk buy. Tapi sekadar sini dia masih jauh dan dia dalam uptrend, saya tidak mau masuk untuk sell. Oke, kalau saya masuk untuk sell ini, saya rasa saya going against the trend. Oke, jadi saya rasa USD JPY ini dia memang tidak ada setup sekadar sini. Kamu masih ingat ya, sebagai trader kalau tiada setup jangan paksa. Kalau chart itu atau instrumen itu dia tidak terang, jangan paksa untuk masuk sell atau buy. Oke, dia memang kamu tengok forex ini dia ada banyak pace. Kalau USD JPY itu memang tidak apa, masih ada banyak pace. Kamu boleh cari setup. Oke, jadi USD JPY ini saya rasa memang tidak ada setup. Kita boleh move on to the next pair. Oke, jadi ada lagi pair yang kamu mau tengok atau instrumen yang kamu mau tengok supaya kita boleh cari setup. Kalau tiada, saya tengok AUD USD atau EUR USD. Ada yang kamu mau tengok? Atau USD CHF, GBP USD, NZD USD atau oil? Oke, ada? Tiada request? Oke, kalau tiada request, saya pilih satu
AUD USD lah, okay? Okay, saya hilangkan indikator dahulu. Okay, di sini kita tinggal 5 minit sahaja, jadi saya teruskan, okay? Di sini ada uptrend yang terang. Di sini ada uptrend yang terang, okay? Ini adalah 4 hours chart. 4 hours chart ada uptrend yang valid. Okay, kita turun ke 1 hour. Jadi kita punya bias sekarang adalah harga akan naik, ya. Jadi harap kita boleh cari entry untuk beli. Kenapa saya bila harga dalam uptrend saya tidak suka, ada trader juga yang dia memang go against the trend, tapi sebagai saya punya strategi atau saya punya trading style adalah untuk ikut trend itu. Kalau trend itu dalam uptrend, saya selalu cari entry untuk buy. Kalau trend itu dalam downtrend, saya akan cari entry untuk sell. Okay? Okay, cari support dan resistance. Horizontal ray, di sini ada support yang kuat. Saya boleh kira ini support yang okay, di sini ada support. Di sini ada satu lagi support. Ini support yang kuat. Okay, kenapa saya cakap ini adalah support yang kuat? Sebab dia ada banyak sentuhan. Selalu harga sampai di sini dia ada reaction. Dia sampai di sini dia pusing balik. Dia sampai ke sini dia pusing balik. Kalau saya tarik balik lagi zone ini, di sini ada lagi satu. Jadi saya rasa ini memang adalah support yang kuat lah atau significant. Oke? Okay? Di sini ada resistance. Oke, yang paling ideal, saya tengok sekali sejak, saya rasa yang paling ideal, saya mau harga sampai ke sini. Di sini ada trend line, dia sambung dengan horizontal support ini. Baru saya akan masuk untuk buy di sini. Oke, ini yang paling ideal lah. Oops, sorry. Tapi ini forex dia selalu it's not perfect, okay? Tapi yang paling ideal ini adalah setup yang saya mau cari, okay? Ini adalah saya punya buy entry. Entry buy. Di sini adalah saya punya stop loss. Stop loss dan di sini adalah saya punya take profit. Biasanya saya akan simpan beberapa take profit sebab kalau harga dari saya punya entry dia sampai ke take profit, kalau dia tembus saya punya first take profit, saya harap dia akan pergi ke second take profit saya. Kalau dia dah sampai ke second take profit, saya harap dia sampai ke third take profit. Tapi kita mesti tunggu harga sampai sini, lepas tu kita tengok pattern candlesticks itu. Ini selalu saya suruh kamu googlekan candlestick pattern. Okay. Kita mesti tengok pattern candlesticks itu. Kalau dia sampai, harga dah sampai di sini, lepas itu ada reversal candle, jangan buy. Okay. Sebab kalau ada reversal candle, maksudnya harga akan pusing balikkan. Okay. Okay. Okay, saya sudah dapat saya punya setup. Sekarang saya mau cari support. Saya mau pakai indicator untuk support. Okay. 61. Lepas itu saya mau cari saya punya Fibonacci untuk entry. Oke, bagus. Oke, saya rasa entry ini memang entry yang bagus. Oke, sebab number one,
Saya punya brush di mana ya? Oke, sebab ini adalah support yang kuat. Di sini ada banyak sentuhan. Yang kedua di sini ada Fibonacci retracement. Jadi ini memang saya rasa adalah support yang kuat. Nanti bila harga sampai ke sini, saya rasa dia memang akan pusing balik. Oke? Jadi bila dia pusing, kamu boleh masuk di sini untuk buy. Oke? Oke, sebab ini memang adalah support yang kuat. Oke, kalau kamu pakai Fibonacci kan, lepas itu tiada Fibonacci dekat entry kamu, maksudnya entry kamu tidak mungkin kemungkinan besar kamu punya entry tidak kuat lah. Jadi bagus jangan pakai entry yang tidak kuat dan jangan masuk dalam trade itu. Oke, sekarang saya cari Fibonacci projection. Saya mau tengok kalau ada tahap dekat dengan entry itu. Oke, bagus. Entry ini memang kuat. Sebab Fibonacci projection ada satu tahap juga di sini. Jadi kamu take note ya, bila harga sampai ke sini, di sini boleh masuk untuk buy. Oke, di sini adalah buy entry. Kamu boleh take profit di sini dan stop loss di sini. Kalau stop loss kamu rasa terlampau jauh, kamu boleh tarik mungkin ke sini supaya kamu punya loss lebih kurang lah. Oke? So sorry guys, saya tidak cukup masa sudah. Saya jumpa lagi minggu depannya. Hari Rabu, same time, kita punya topik sama juga kita buat sesi live analysis. Kalau kamu free, tolong join lah saya punya webinar. Oke, jumpa lagi minggu depannya. Oke, thank you for joining my webinar. Thank you. Oke, bye semua. Take care. Thank you Madela. Thank you Alma. Thank you. Thank you Defri. Thank you Danny. Thank you Dragon. Thank you Jen. Thank you Mari. Thank you Susanto. Thank you Tat Choi. Thank you. Oke, thank you semua. Oke, bye. Jumpa lagi minggu depan.